Berdirinya Gereja Kristen Jawa Sumber melalui proses yang sangat panjang. Gereja Kristen Jawa Sumber saat itu merupakan wilayah pembinaan Gereja Kristen Jawa Manahan dengan status Blok 2 Gereja Kristen Jawa Manahan yang mencakup wilayah Sumber dan sekitarnya. Pada saat itu, tepat di tanggal 28 Oktober 1978, para pemikir yang terdiri antara lain Bapak Siswo Hadi Sumarto dan Bapak Suhardono memantapkan wacana bahwa Blok 2 Sumber Gereja Kristen Jawa Manahan dapat membangun sebuah gereja dengan status Pepantan Sumber Gereja Kristen Jawa Manahan Surakarta. Terbangunnya gedung gereja Pepantan tersebut juga dilandasi beberapa faktor yang diantaranya disampaikan salah satu jemaat Gereja Kristen Jawa Sabdo Winedar yang pada saat itu menjabat sebagai Majelis Gereja Kristen Jawa Manahan. Itu ya, Blok 2 GKJ Manahan itu memang sangat merindukan terwujudnya Pepantan. Karena apa? Karena mengacu pada tata gereja GKJ pasal 2 ayat 1, yaitu mengatur diri sendiri. Nah, ini yang jadi pokok itu mengatur diri sendiri berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran gereja serta tata gereja dan tata laksana GKJ. Maka sudah semestinya terwujud. Karena apa? Karena jumlah warganya itu lumayan. Jadi Blok 2 itu dulu kebaktian di rumah Bapak Sutino saja sudah sekitar 56 orang dewasa gitu. Belum sekolah minggunya, anak-anak masih banyak lagi. Dan persembahannya saat itu juga mapan, misalnya untuk membiayai sendiri, maka lalu diadakan latihan ini. Maka Sumber akan mengadakan kebaktian di rumah Bapak Sutino itu, sehingga sangat merindukan kalau segera punya Pepantan. Kegotong royongan warga jemaat dengan berlandaskan ketahanan iman dan kesadaran bergereja yang ditindaklanjuti terbentuknya panitia persiapan Pepantan dan pembangunan gedung gereja Sumber menunjuk Bapak Harinto Mulyo sebagai ketua dan Bapak Insinyur Suwarno sebagai sekretaris. Jadi gedung Pepantan GKJ Sumber yang waktu itu Pepantan Sumber ya, jadi GKJ Manahan Pepantan Sumber itu adanya hibah dari bidang tanah dari Pak Setyo Laksono. Itu warga Sumber itu. Karena sekarang kelihatannya Blok 1 itu. Dan juga persembahan ini ada juga persembahan dana dari beberapa orang, termasuk antara lain Bapak Harinto Mulyo, Bapak R. Sudarmo, Bapak Sri Sarjono, Bapak Siswo Sumarto, Ibu Sumarti Puji, Eyang Sastro Wartoyo, nah ini, dan juga Bapak Sutino sendiri, Bapak Yohanes Rono Pawiro, Dr. Andes Marsudi, Bapak Sugono, Pak Sandio, dan masih banyak lagi. Sehingga pada tahun 1995 itu mewacanakan, wah segera aja ini nanti kita buat Pepantan gitu. Maka 96 terwujud. Masyarakat Kelurahan Sumber menyambut positif hal tersebut. Pada tanggal 21 Juni 1989, Bapak Sukadi selaku Kepala Kampung Kelurahan Sumber bersama Bapak Pendeta Bambang Broto Sucali dan Bapak Sri Sarjono mengawali peletakan batu pertama gedung gereja Sumber yang selanjutnya pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada Bapak Harinto Mulyo dan Bapak Sutino. Rumah salah satu jemaat Blok 2 Gereja Kristen Jawa Manahan, yaitu Ibu Sutino, merupakan saksi di mana gedung Pepantan Gereja Sumber dapat berdiri.
Setiap hari Rabu sore, seluruh warga Blok 2 Sumber mengadakan persekutuan doa bertempat di rumah tersebut sambil bersama-sama menggalang dana. Pada waktu itu terkumpullah dana Rp800.000 sebagai modal awal pembangunan gedung gereja. Karena Tuhan memberkati dan menghendaki, jadilah sebuah gedung gereja. Peresmian gedung gereja ditandai dengan prasasti oleh Wali Kota Surakarta, Bapak Hartomo, pada tanggal 31 Desember 1990, sekaligus diresmikan berdirinya Pepantan Sumber Gereja Kristen Jawa Manahan. Belum genap 1 tahun menjadi Pepantan Sumber, masyarakat menawarkan sebidang tanah bersebelahan dengan gedung gereja yang saat ini dijadikan ruang rapat, unit kesehatan diakonia, studio musik, gedung sekolah minggu, rumah koster gereja, kantor gereja, ruang transit tamu, dan ruang doa. 6 tahun kemudian, tepatnya pada Jumat Kliwon, tanggal 23 Agustus 1996, Majelis Gereja Kristen Jawa Manahan menetapkan Pepantan Sumber dan Pepantan Klodran didewasakan menjadi gereja dewasa dengan nama Gereja Kristen Jawa Sabdo Winedar. Alasan pendewasaan kedua pepantan tersebut dijelaskan oleh salah satu warga sekaligus Majelis Pepantan Sumber yang pada waktu itu juga ikut berkecimpung dalam pendewasaan tersebut. Faktor dan penyebab yang jelas itu kedua pepantan sudah layak untuk didewasakan. Di samping itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Keinginan untuk mendewasakan gereja Pepantan Sumber dan Klodran menjadi gereja dewasa yang pertama. Itu kesepakatan dua pepantan, yaitu Pepantan Sumber dan Pepantan Klodran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu atas saran dari almarhum, yaitu Bapak Pendeta Bambang Broto Sujali, agar dua pepantan tersebut menjadi satu gereja yang dewasa dengan nama GKJ Sabdo Winedar. Kemudian yang ketiga, tentu tidak terlepas dan didukung oleh semua warga dari dua gereja, yaitu gereja Pepantan Sumber dan Pepantan Klodran. Kemudian tokoh-tokoh yang saya ingat pada waktu itu untuk Pepantan Sumber, diantaranya Bapak Yohanes, Bapak Sandio, Bapak Suwono, Bapak Suharsono PS, kemudian Bapak Dr. Marsudi yang semuanya ini sudah almarhum, dan Bapak Dr. Sepanjang Sugiharjono, Bapak Sunarso, Bapak Sutarso, Bapak Christian Tria Omega, dan Bapak, kalau tidak salah, Pak Kris Sutarno. Dan kebetulan pada waktu itu saya menjadi ketua majelisnya. Kemudian untuk Pepantan Klodran yang saya ingat itu, tidak semuanya ingat itu. Bapak Dr. Soekarno, Bapak Dr. Marianto, Bapak Sudibyo, Bapak Budiono, Bapak Bambang Rianto, dan lain-lain. Yang saya ingat itu. Ya, itu aja. Pada tanggal 1 Januari 2001, ditahbiskan seorang pendeta, Bapak Immanuel Adi Saputro, sebagai pendeta pertama di Gereja Kristen Jawa Sabdo Winedar. Beberapa tahun kemudian muncullah suatu wacana Gereja Kristen Jawa Sabdo Winedar untuk dilakukan pembiakan Gereja Kristen Jawa Sabdo Winedar menjadi 2 gereja di wilayah Sumber dan Klodran. Dorongan lain juga disampaikan salah satu majelis
yang juga merupakan salah satu pemikir sekaligus menjadi Ketua Panitia Pembiakan antara Gereja Kristen Jawa Sumber dengan Gereja Kristen Jawa Sabdo Winedar. Berikut hal yang mendasari dan faktor yang menjadi alasan terjadinya pembiakan Gereja Kristen Jawa Sabdo Winedar menjadi Gereja Kristen Jawa Sumber dan Gereja Kristen Jawa Sabdo Winedar yang di Klodran. Atas dasar persidangan majelis dalam usulan, kemudian diwacanakan dalam persidangan majelis, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan kepanitiaan pembiakan atau pengembangan antara GKJ Sabdo Winedar Klodran dengan GKJ Sumber. Kemudian setelah itu diagendakan dalam persidangan klasis Kartasura untuk ditindaklanjuti. Nah, di tingkat sinode juga diberikan tembusannya agar supaya bisa dilaksanakan pembiakan antara GKJ Sabdo Winedar Klodran dengan GKJ Sumber. Itu dasarnya seperti itu. Faktornya sangat baik itu, karena di GKJ Sabdo Winedar di sana itu ya wilayahnya kan termasuk Karanganyar di pedesaan, tapi di GKJ Sumber wilayahnya di kota Surakarta, di wilayah kota, sehingga tidak mungkin majelis kita melayani ke sana, majelis sana melayani di sini. Jadi begitu repotnya, maka dari itu dibentuk dengan adanya wacana pembiakan GKJ Sabdo Winedar itu antara Klodran dan Sumber. Kemudian di dalam pelaksanaan tersebut itu tidak begitu mudah sekali. Itu ya berlarut-larut di pertentangan oleh warga GKJ Sabdo Winedar maupun di Klodran maupun di GKJ Sumber. Itu tidak banyak yang tidak setuju. Nah, akhirnya setelah ada proses berjalan pada tahun 2006 itu ada kesadaran bersama untuk bisa segera dibiakan antara Gereja Sabdo Winedar di Klodran dengan GKJ Sumber. Itu prosesnya tidak mudah karena dua tempat satu gereja itu dalam wacana, dalam aturan itu tidak ada untuk dilaksanakan pembiakan. Ini belum ada aturannya, sehingga sangat susah. Walaupun susah, kita seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan supaya ada solusi yang terbaik di dalam pelaksanaan pembiakan atau pengembangan GKJ Sabdo Winedar ini. Kita rasakan bisa berjalan dengan lancar. Tepat pada tanggal 23 Agustus 2007, resmilah Gereja Kristen Jawa Sumber Surakarta yang telah mendewasakan diri dengan cara pembiakan dari Gereja Kristen Jawa Sabdo Winedar. Namun belum memiliki pendeta sendiri sebagai penggembala jemaat. Karenanya Gereja Kristen Jawa Sumber dikonsuleni oleh beliau Bapak Pendeta Widyo Notodiryo dari Gereja Kristen Jawa Manahan dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Akhirnya segenap majelis dan jemaat Gereja Kristen Jawa Sumber berterima kasih kepada majelis dan jemaat Gereja Kristen Jawa Wates atas kesepakatan bersama telah memperkenankan Bapak Pendeta Santoso Budiharjono dari Gereja Kristen Jawa Wates untuk alih pelayanan sebagai pendeta di Gereja Kristen Jawa Sumber yang peneguhannya dilaksanakan pada hari Jumat Kliwon tanggal 26 Februari 2010.
Setelah Gereja Kristen Jawa Sumber resmi berdiri sebagai gereja dewasa, dari yang belum memiliki pendeta sendiri hingga memiliki pendeta sendiri, pastilah banyak hal yang diharapkan oleh warga jemaat Gereja Kristen Jawa Sumber. Berikut sebagian dari harapan-harapan tersebut yang diwakili oleh generasi pendahulu sampai generasi muda saat ini. Kami dari Komisi Adioswa, harapan kami cuma satu. Nama Tuhan lebih dipermuliakan. Dengan kekompakan dari para Adioswa, anggota Adioswa, semoga pelayanan di gereja kita dapat lebih maju lagi, lebih baik, dan nama Tuhan lebih dipermuliakan di gereja kita, lebih-lebih dalam pelayanan Adioswa yang walaupun umurnya sudah sepuh-sepuh, tetapi semangat untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan dapat terwujud di kegiatan Adioswa yang semakin hari semakin bertambah semarak. Saya mewakili rekan-rekan di Komisi Warga Dewasa mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Sumber yang ke-10. Harapannya, di dalam usia yang ke-10 GKJ Sumber, semoga semakin diberkati dan telah menjadi sumber berkat. Dan sebagai warga dewasa, teruslah giat melayani Tuhan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Aktiflah di kegiatan wilayah, aktiflah di kegiatan gereja, aktiflah di kegiatan masyarakat. Dan kegiatan kita hendaklah senantiasa mendatangkan shalom di muka bumi. Ingat, di dalam melayani Tuhan kita harus tetap rendah hati. Shalom. Saya dari Komisi Keluarga Muda mewakili beliau-beliau semua menyampaikan selamat ulang tahun sebelumnya dan harapan kami agar GKJ Sumber dapat selalu menjadi berkat. Itu yang pertama, dan yang kedua, kami mengajak seluruh jemaat, marilah kita menumbuhkan rasa saling memiliki, rasa saling rindu pelayanan di dalam gereja kita, agar gereja kita dapat benar-benar menjadi berkat bagi masyarakat sekitar kita. Sekian, terima kasih. Saya mewakili teman-teman Komisi Pemuda Remaja berharap pada ulang tahun yang ke-10 GKJ Sumber. Yang pertama, saya berharap supaya gereja ini semakin maju dan bersatu. Dan yang kedua, supaya para majelis dan komisi semakin kompak dalam melayani. Dan yang ketiga, untuk para pemuda dan remaja supaya lebih giat lagi untuk PA, karena pemuda dan remaja merupakan generasi penerus gereja ini. Saya perwakilan dari Komisi Anak GKJ Sumber mempunyai harapan di usia GKJ Sumber yang ke-10 ini, anak sekolah minggu GKJ Sumber tambah banyak, pemuda yang sudah siap dan matang segera menikah, keluarga muda tambah momongan sehingga anak sekolah minggu menjadi lebih banyak. Lalu buat guru-guru sekolah minggu juga lebih banyak, tambah kreatif untuk mendidik anak sekolah minggu di GKJ Sumber sehingga kita memberikan bibit-bibit yang unggul untuk anak sekolah minggu sehingga anak sekolah minggu bisa menjadi garam dan terang dunia di sekitarnya buat keluarga, lingkungan, dan sekolah. Dan harapan kita dari guru sekolah minggu supaya anak sekolah minggu lebih pintar untuk berdoa Bapa Kami, berdoa untuk pengakuan iman rasuli di sekolahnya. Terima kasih, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Gereja saat ini berdiri bukanlah suatu yang kebetulan belaka. Gereja yang saat ini berdiri merupakan rencana Tuhan melalui proses yang begitu panjang yang dialami oleh para pendahulu kita. Kerja keras mereka yang dilandaskan iman dan doa adalah modal berdirinya bangunan kokoh tersebut. Dan sekarang kita sebagai generasi muda wajib bersyukur akan hal tersebut. Meneruskan visi dan misinya adalah hal yang wajib kita lakukan.
sehati, dan sejiwa. Nuwuhake rasa handar beni mrih nyawijining pasamuan, menumbuhkan rasa saling memiliki demi bersatunya jemaat. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa Sumber. Selamat ulang tahun gerejaku tercinta. Kiranya apa yang menjadi cita-citamu diberkati Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, hingga terwujud nyata. Sekolah Minggu GKJ Sumber mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Sumber yang ke-10. Kami Komisi Pemuda Remaja mengucapkan Happy birthday to GKJ Sumber and wish you all the best. Kami Komisi Keluarga Muda mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Sumber tercinta. Kami dari Komisi Warga Dewasa mengucapkan Selamat ulang tahun GKJ Sumber yang ke-10. Kami tim kesehatan Diakonia GKJ Sumber mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Sumber ke-10. Tetap semangat bekerja di ladang Tuhan. Yes! Komisi Pangerukti Loyo mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 GKJ Sumber. Kami panitia mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Sumber yang ke-10. Semoga semakin Majelis mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Sumber ke-10. Mari kita melayani lebih sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Monggo bingka-bingka, monggo cintai Allah, ingkang paring berkah dateng putra wayah, uwing buyut tangga. Kae sapa? Kae sapa? Arep menyang ngendi? Arep sowan Gusti. Sowan Gusti apa ya mung dina Minggu? Ora kabehmu apa ya mung dina Minggu? Ya ora. Sowan Gusti Yesus saben wektu. Sowan Gusti apa ya mung dina Minggu? Ora ngabekti